Sebelum pandemi COVID melanda, anak-anak bangun pagi dengan ceria, bergegas berangkat ke sekolah dengan riangnya. Namun sekarang apalah daya, keadaan tak lagi sama. Kini tak ada lagi kegiatan belajar di kelas seperti yang dilakukan pelajar sebelumnya. Upaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 di sekolah maupun perguruan tinggi. Salah satu upaya tersebut ialah telah diberlakukannya pembelajaran secara daring dari rumah. Upaya tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pihak Stasiun Televisi Nasional TVRI yang telah menghadirkan program tayangan Belajar dari Rumah sejak 13 April 2020. Program tayangan ini menjadi salah satu alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, maupun orang tua selama masa belajar di rumah di tengah wabah COVID-19. Kami di Kemendikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini, bahwa ada berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah, ya, dan salah satunya adalah melalui media TV. Saat ini direncanakan untuk 3 bulan ke depan. Ya. TVRI merupakan saluran gratis yang bisa dinikmati masyarakat di berbagai daerah dan bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru, dan orang tua untuk membantu pembelajaran selama pandemi. Selama masa pandemik berlangsung, membuat sejumlah peserta didik dan pendidik kesulitan untuk mengakses pembelajaran secara online. Hal ini dikarenakan letak geografis dan faktor ekonomi yang belum memadai secara keseluruhan, khususnya di daerah yang jangkauan internetnya sangat minim. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merilis program belajar dari rumah yang disiarkan oleh Stasiun Televisi Nasional TVRI selama masa pandemi corona berlangsung. Saya, Rofika Puji Lestari, dengan ditemani oleh salah satu guru dari SMP di Kudus bernama Ibu Kulsum dan peserta didik bernama Mariska Damayanti yang merupakan siswi SMP kelas 2. Dalam acara Infinite Show yang akan membahas mengenai Corona makin eksis, dunia pendidikan bermetamorfosis. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah COVID-19 yang bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi di Indonesia, namun juga berdampak pada dunia pendidikan pula. Dengan ditemani oleh 2 bintang tamu kita pada pagi hari ini, kita akan menguak sedikit mengenai program belajar di rumah dan juga tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Tapi acara ini tidak seperti biasanya. Untuk membantu menyukseskan peraturan pemerintahan mengenai social distancing dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19, talk show ini akan dilakukan secara jarak jauh. Baiklah pemirsa, kita sudah terhubung dengan narasumber pertama dengan Ibu Umi Kulsum terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Mbak. Bagaimana keadaan Ibu sekeluarga? Alhamdulillah, baik. Bu Kulsum, saya mau bertanya nih. Adanya pandemik virus COVID-19, pelajar ataupun guru mengalami dampak terhadap proses belajar mengajar secara tatap muka. Dan proses belajar mengajar diganti dengan daring. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal itu? Kalau menurut saya, pembelajaran via daring kurang efektif ya, karena kita sebagai pengajar itu tidak tahu pasti pada saat murid itu menerima materi dari kami. Kalau misalkan pembelajarannya via WA, kita bisa memantau lewat info. Tetapi kita kan tidak tahu pasti murid tersebut pada saat menyimak pembelajaran itu menyimak beneran apa sambil aktivitas lain yang kita nggak tahu. Jadi materi yang kami sampaikan itu kurang terserap sempurna oleh murid tersebut. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Adanya pandemi COVID-19, sekolah diliburkan kan? Dan pemerintahan menerapkan upaya untuk belajar di rumah.
Menurut Ibu Umi, bagaimana pendapat Ibu tentang upaya pemerintahan tersebut? Menurut saya, study from home, work from home itu merupakan intervensi terbaik karena dengan adanya social distancing kita dapat mengurangi penyebaran virus tersebut. Karena penyebaran virus COVID itu kan dari droplet. Nah, apabila kita berkerumunan, kita secara tidak langsung tidak mengetahui apakah seseorang pengidap COVID itu pada saat mereka bersin, kan kita tidak tahu dropletnya menular kita apa enggak. Jadi lebih baik pembatasan sosial berskala besar aja. Lalu bagaimana cara Ibu agar tetap bisa memberi pemahaman materi terhadap murid? Jadi kita atau saya biasanya itu menge-share materi di grup WA atau media lainnya. Kemudian saya tambahkan video saya sendiri atau video dari YouTube, kita share link, dan kemudian murid tersebut bisa recreate video tersebut, misal pada mata pembelajaran bahasa Inggris, misal materi introduction. Jadi kita memberi contoh introduction itu seperti apa, kemudian murid tersebut membuat video introduction dan di-share melalui media pembelajaran seperti biasanya. Misal pada grup WA ya nge-share videonya lewat WA seperti itu. Karena dengan video itu merupakan efektif sih menurut saya. Karena penyerapan materi itu lebih baik lewat video-video daripada bacaan-bacaan itu kadang tidak dibaca oleh murid. Apa hingga saat ini ada kendala yang terjadi? Apa saja Bu kendalanya? Menurut saya sih signal ya, karena online. Jadi murid-murid yang mohon maaf rumahnya itu jauh dari tower signal gitu, biasanya menjadi alasan, Bu tidak ada sinyal, Bu sinyalnya susah kayak gitu. Terus kita itu nggak tahu apakah si murid itu paham apa enggak, jadi kita itu merasa kurang sempurna kayak gitu dalam memberi materi. Seperti itu sih Mbak. Oke, Ibu merasa rindu tidak dengan murid-murid Ibu? Kan dulu sebelum ada COVID-19 ini hampir setiap hari bertemu. Pasti para siswa juga rindu ya dengan suasana di sekolah ya Bu? Ya rindu sih rindu ya. Namanya rindu kan bisa dengan cara mendoakan agar murid-murid tetap semangat dalam melakukan pembelajaran via daring meskipun nggak tatap muka ya. Dengan kita mentaati protokol kesehatan dengan belajar di rumah, itu akan mempercepat hilangnya COVID ini dan kita akan segera bertemu gitu. Jadi anak-anak tetap di rumah ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semangat. Cara Ibu mengatur murid-murid untuk menonton program siaran yang ditayangkan oleh pemerintah seperti apa Bu? Memberi info melalui pesan ataukah bagaimana? Cara kita memberitahu murid-murid, misal nanti jam 3 sore ada berita tentang COVID di TVRI. Nah, kita memberi tahu jauh-jauh sebelum berita tersebut melalui grup WA sih biasanya. Anak-anak nanti atau besok pukul 3 sore ada berita COVID di TVRI seperti itu. Nah, kita hamil 1 jam memberi konfirmasi ulang kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak ada alasan lupa atau tidak tahu mengenai info yang telah di-share tersebut. Apakah sudah ada komplain dari orang tua siswa mengenai belajar melalui tayangan televisi? Atau mungkin ada yang mengeluh kalau di rumah tidak ada siaran TV atau seperti apa? Komplain dari orang tua, ya itu sih hal yang perlu dimaklumi ya. Mungkin anggapan orang tua itu guru tidak mengajar, padahal kan kita sudah mengajar via daring. Nah, jadi untuk menyikapi komplainan-komplainan seperti itu, kita menjelaskan kepada siswanya terlebih dahulu untuk memberitahu kepada orang tua bahwa kita
guru dan murid itu ada pembelajaran meskipun tidak tatap muka atau secara daring. Jadi orang tua tidak perlu khawatir sudah bayar mahal-mahal tapi tidak ada pembelajaran seperti itu. Jadi lebih ke penekanan kepada siswanya terlebih dahulu untuk memberitahu kepada orang tuanya agar tidak terjadi komplain berikutnya. Oke, baiklah. Kalau siaran di TV itu kalau tidak salah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh murid. Apakah itu termasuk dalam penilaian atau Ibu memberi pertanyaan lain untuk penilaian, Bu? Kalau di MTS saya, Bapak Ibu guru kebanyakan memberi pertanyaan lain karena untuk mengetes seberapa masuknya materi yang disiarkan lewat televisi kepada murid-murid. Biasanya itu kalau tidak diberi pertanyaan lain bisa saling menyontek. Bisa saja yang mendengarkan atau melihat televisi itu 1 atau 2 murid, yang lain nyontek kayak gitu. Jadi kalau memberi pertanyaan lain, apalagi kalau membeda-bedakan setiap individu, itu bisa lebih efektif untuk mengecek seberapa terserapnya materi yang disiarkan lewat televisi kepada murid-murid. Apa harapan Ibu untuk kedepannya? Harapan saya dengan adanya COVID ini, masyarakat bisa mengubah mindsetnya yang mulanya cuek akan kebersihan. Sekarang dengan adanya COVID, Bapak Ibu sudah sadar pentingnya kebersihan dan menjaga imunitas tubuh. Jadi harapan saya setelah COVID sudah pergi, kita masyarakat dapat memulai aktivitas seperti biasanya dengan pola pikir yang berbeda dan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar kita semua tetap waspada, sehat dan terhindar dari virus-virus lainnya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu atas waktunya. Sehat-sehat untuk Ibu sekeluarga ya. Setelah ini akan ada narasumber yang tidak kalah menarik juga. So, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Ramadan kali ini terasa sedikit berbeda. Hari demi hari, ada yang setia berdiri demi kebutuhan semua terpenuhi. Ada yang turun ke jalan, sukarela menambah beban demi kurangi beban sekitar. Saat jumpa bukan jadi pilihan, ada yang ikhlas menyambung ikatan. Mereka terus berdiri di garis depan, memberi harapan untuk bersama mencapai kemenangan. Karena mereka tahu memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan. Ya pemirsa, kembali lagi setelah kita tadi menguak sedikit cerita mengenai masalah terhadap proses belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19 dengan Ibu Umi Kulsum. Sekarang kita ingin bertanya dengan Mariska Damayanti sebagai pelajar yang pastinya mengalami dampak dari adanya penyebaran wabah COVID-19. Dan pastinya ada hambatan juga dong yang dirasakan oleh Mariska dalam menerima pelajaran di sekolahnya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya kalau baik. Gimana nih? Pastinya Mariska rindu dong dengan suasana kelas dan suasana belajar ramai-ramai dengan teman-teman. Tentunya sangat rindu sekali dengan suasana kelas, karena kita bisa belajar bersama teman. Kalau kita tidak paham dengan pelajaran, kita bisa saling bertanya dan memberitahu satu sama lain. Dan kita juga bisa bareng-bareng sama teman untuk bercerita. Pastinya sangat terasa sekali ya perbedaannya belajar di kelas dengan belajar di rumah selama adanya wabah ini. Ya, tentunya sangat berbeda sekali. Kalau belajar di kelas, kita bisa tanya langsung pada guru mata pelajaran kalau kita tidak paham. Sedangkan kalau sekolah di rumah atau daring, kita tidak bisa bertanya kepada guru secara langsung.
Walaupun tanya secara daring, itu pun gurunya slow respon atau responnya sangat lambat. Ya. Apa sih yang Mariska rasakan pertama kali saat pihak sekolah menyuruh Mariska dan siswa lainnya untuk belajar di rumah sementara? Tentunya sangat sedih sekali. Kan baru beberapa bulan berangkat sekolah, terus bisa berkumpul sama teman. Kok tiba-tiba pihak sekolah mendapatkan informasi dari Kementerian Budaya dan Pendidikan. Sekolah harus diliburkan sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan karena adanya wabah COVID-19. Oke, bagaimana perasaan Mariska sebagai pelajar saat proses belajar dilaksanakan di rumah? Bingung, senang, atau bahkan sedih? Perasaan saya ketika proses belajar dilaksanakan di rumah sangat bingung bahkan sedih. Bingung karena tugas sangat banyak dan menumpuk, bahkan sedih mau mengerjakan yang mana dulu. Kalau kita tidak paham, kita tidak bisa mengerjakan, yaitu susahnya. Bagaimana Mariska dalam menghadapi proses belajar secara daring? Kan otomatis harus ada tersedia data internet yang cukup. Bagaimana Mariska menghadapi masalah seperti ini? Ya, buat beli paket data kan sekolah di rumah, otomatis gak ada uang saku atau uang jajan. Tapi orang tua juga perhatian kok, karena tidak ada uang saku, maka uang sakunya diganti buat beli kuota agar sekolah berjalan dengan semestinya. Kendala apa saja yang Mariska rasakan selama diberlakukannya sekolah di rumah? Yang pertama, kendala membeli kuota. Kalau tiba-tiba habis kan kita harus punya uang untuk segera membeli kuota agar tidak ketinggalan mata pelajaran. Yang kedua, sulit untuk membagi waktu antara mengikuti pelajaran secara daring atau membantu orang tua di rumah. Karena dengan sekolah di rumah itu pekerjaan rumah sangat banyak. Kalau tidak membantu orang tua, ya takutnya dimarahi. Efektif tidak tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru Mariska? Apa malah kebanyakan tugas jadi pusing? Tidak efektif dalam memberi tugas. Kadang tidak sesuai dengan hari mata pelajaran dan tugas-tugasnya sangat menumpuk. Misalnya, hari Senin jadwalnya bahasa Indonesia, hari Selasa jadwalnya bahasa Inggris. Pada hari Senin kita mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Tiba-tiba guru bahasa Inggris memberikan tugas bahasa Inggris pada hari itu. Bila mengerjakan di rumah tanpa teman-teman ataupun tidak mempunyai kuota, juga sangat bosan dan bingung karena tidak bisa tanya kepada teman-teman. Ditambah lagi kalau tidak mengerti tentang tugas-tugasnya tersebut, di kepala rasanya sangat pusing. Nah, sekarang kan ada tuh proses belajar yang telah disuguhkan oleh pemerintah melalui siaran televisi. Melalui siaran tersebut, membantu tidak untuk pemahamannya sendiri? Dengan adanya tayangan belajar di TVRI, malah saya tidak paham. Karena penjelasannya itu sangat cepat. Mungkin karena dibagi waktunya ya, dari TK sampai SMP jadi kurang efektif dan kurang membantu pemahaman saya selama sekolah di rumah. Semoga wabah ini cepat berlalu ya. Untuk yang terakhir, harapan Mariska seperti apa sih untuk belajar dari rumah ini agar lebih efektif? Untuk belajar di rumah harus efektif. Yang pertama, kita harus bisa membagi tugas rumah dan tugas sekolah. Jika ada sekolah, kita harus berbicara kepada orang tua agar tidak membantu dulu. Lebih baik mementingkan sekolah online. Yang kedua, kita harus dapat pemantauan dari orang tua agar orang tua percaya bahwa kita benar-benar sekolah online. Yang terakhir, walaupun kita tidak sekolah seperti biasanya, kita harus benar-benar giat dalam belajar agar nanti bisa mendapatkan nilai akhir yang maksimal. Oke, baik. Terima kasih Mariska sudah mau meluangkan waktunya untuk acara ini. Adanya virus COVID-19 yang bukan hanya menyebar di Indonesia, akan tetapi hampir seluruh dunia.
Wabah ini membuat para pelajar dan guru harus memutar pikiran supaya pembelajaran secara daring bisa dilakukan secara maksimal. Untuk masyarakat seluruh dunia, khususnya di Indonesia, tetaplah tenang menghadapi musibah ini. Dengan tetap mentaati peraturan pemerintah yang telah diterapkan, semoga senantiasa kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan ini. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah mengikuti acara Infinite Show pada pagi hari ini. Saya Rafika Pujalestari, beserta bintang tamu kita pada kali ini, Ibu Umi Kulsum dan Mariska, pamit undur diri. Tetap semangat dan harus jaga kesehatan, walaupun harus melakukan segala aktivitas selama di rumah saja.